Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu. Oke, kita masuk bab 7 untuk semester 2 ini. Kita akan belajar tentang materi tekanan zat. Nah, pada bahasan kali ini Ibu akan fokus pada materi tekanan hidrostatis untuk materi SMP kelas 8. Apakah kalian pernah menyelam? Oke, di sini ada 2 orang penyelam ya. Nah, di situ ada yang posisinya di atas, ada yang di bawah. Nah, kenapa pada posisi yang di bawah itu orangnya mengalami pusing ya atau sakit di bagian kepalanya? Nah, hal ini karena disebabkan oleh adanya tekanan hidrostatis. Oke ya, jadi kalau kalian ya yang pernah menyelam itu ya, itu kalian ketika semakin dalam, maka kalian akan merasakan tekanan hidrostatis atau air tersebut ke tubuh kita, khususnya di bagian telinga ya, di gendang telinganya. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Persamaan untuk menentukan tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho GH. Ini untuk mengukur pada permukaan laut ya. Sedangkan pada ketinggian tertentu kita menggunakan rumus ini P total ya sama dengan P0 atau tekanan mula-mula tekanan atmosfer ditambah pH itu rho GH dari sini. Nah, ini keterangannya. Jadi pH itu tekanan hidrostatis, satuannya atmosfer, Pascal atau Newton per meter persegi. P0 itu tekanan atmosfer, besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5, tapi biasanya dibulatkan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Rho itu massa jenis fluidanya, satuannya kilogram per meter pangkat 3, G-nya percepatan gravitasi bumi, meter per sekon kuadrat, sedangkan hanya kedalaman. Nah, kedalaman ini itu diukur dari permukaan air. Hukum hidrostatis mengatakan bahwa tekanan hidrostatik itu di semua titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam suatu jenis zat cair besarnya sama. Jadi antara titik A, B, dan C itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Tahukah kamu fakta tentang tekanan hidrostatis? Yang pertama, tekanan hidrostatis meningkat sebanding dengan kedalaman yang diukur dari permukaan karena peningkatan berat fluida yang menekan ke bawah dari atas. Yang kedua, fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Semakin dalam kalian masuk ke bawah laut, maka semakin besar tekanan yang mendorong kalian. Setiap kedalaman 10 meter, tekanan meningkat 1 atmosfer. Berenang dalam air laut di kedalaman lebih dari 800 meter adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan seperti kepala kita diinjak oleh 100 ekor gajah. Untuk itu kita membutuhkan ya alat teknologi yang sekarang ini disebut kapal selam. Nah, baru-baru ini ya kita turut berduka cita atas tenggelamnya kapal selam milik TNI kita ya. Dikutip dari kompas.com, menurut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengumumkan ada 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam tugasnya. Kapal KRI Nanggala 402 diketahui tenggelam dan berada pada kedalaman 850 meter. Nah, jika setiap kedalaman 10 meter tekanan meningkat 1 atm, maka pada kedalaman 850 meter tekanan menjadi 85 atmosfer. Padahal kita tahu bahwa manusia itu hanya dapat bertahan hidup pada tekanan 3-4 atmosfer. Nah, untuk itu anak-anak, kapal selam ini merupakan salah satu teknologi agar kita bisa menyelam atau mengetahui kedalaman bawah laut ya sampai berapa ratus meter di bawah sana. Kalau kita menyelam sampai sana, tubuh kita tidak akan mampu menahan tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Sekali lagi,
Kami ucapkan turut berduka cita atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kita lanjut. Hidrostatis ini itu berkaitan erat dengan konsep bejana berhubungan ya. Di sini misalkan ada pipa U. Nah, jika pipa U itu diisi oleh air ya, dengan air yang sama, maka dia akan setimbang. Sedangkan jika diisi dengan zat cair yang lain, maka dia ketinggiannya tidak akan setimbang karena perbedaan massa jenis. Nah, menurut hukum bejana berhubungan, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cairnya itu merata. Untuk rumusnya, P1 itu sama dengan P2, di mana P itu rho GH. Jadi rho 1 G1H1 sama dengan rho 2 G2H2. Dari sini kita bisa menentukan massa jenis zat cair yang belum diketahui. Tekanan hidrostatis ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, lubang kuras bak mandi itu letaknya diadakan di paling bawah atau dibuat di paling bawah. Yang kedua, bagian dasar bendungan itu dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atas, yaitu untuk menahan tekanan zat cair. Yang selanjutnya, semakin dalam menyelam, maka telinga akan semakin sakit karena tekanan zat cairnya menekan gendang telinga. Untuk itu kita tidak bisa lama-lama ya di dalam air. Selanjutnya, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus itu berada di atas ya. Agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Jangan terbalik ya. Contoh soal. Di soal yang pertama, di sini ada sebuah wadah air ya. Nah, pertanyaannya, tentukan titik mana yang mengucurkan air paling jauh. Apakah titik A yang kedalamannya 50 cm atau titik B yang kedalamannya 100 cm atau titik C yang kedalamannya 150 cm. Ayo tebak anak-anak. Ya, kita lihat jawabannya. Setelah kerannya dibuka semua, ternyata dari ketiga titik tersebut, pancuran yang paling jauh yaitu pada titik C. Nah, kenapa? Karena titik C paling dalam, maka tekanan hidrostatisnya itu lebih besar dibandingkan titik A, B, dan A dan B dengan massa jenis air yang sama. Segerombolan ikan berada pada kedalaman 5 meter dari permukaan air di sebuah danau. Jika massa jenis air itu 1000 kg per meter per pangkat 3 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan. B. Tekanan total yang dialami ikan. Ingat, 1 atmosfer itu sama dengan 10.135 Pascal atau 1,01 kalau dibulatkan kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, biasanya dalam perhitungan dibulatkan lagi menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, penyelesaiannya diketahui dulu. Hanya sama dengan 5 meter, kemudian rho-nya 1000, G-nya 10. Yang ditanyakan, A itu tekanan hidrostatis, yang B tekanan total. Jawabannya pH itu sama dengan rho GH, rho-nya 1000, G-nya 10 kali 5, sama dengan 50.000 Pascal. Nah, kita jadikan pangkat 5 ya, karena akan dijumlah pada tekanan total. P total sama dengan P0 plus pH. P0 itu P atmosfer ya di permukaan itu besarnya 1 kali 10 pangkat 5. Tinggal dijumlah. Ditambah 0,5 menjadi 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Di bawah ini. Jika pada ujung pipa lain dituangkan dengan zat cair tertentu dengan ketinggian 10 cm dari keadaan setimbang dan ketinggian air bertambah 6 cm, tentukan massa jenis zat cair tersebut jika massa jenis air 1000 kg per meter persegi dan percepatan gravitasinya 10 per meter persegi. Oke, penyelesaiannya, H airnya itu 6 cm. Ingat, kita jadikan meter dulu, konversi menjadi 0,06 meter.
Kemudian H zat cairnya atau tinggi zat cairnya itu 10 cm, kita konversi menjadi 0,1 meter. Kemudian massa jenis airnya 1000 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan rho zat cair. Maka jawabannya P air sama dengan V zat cair. Rho GH air sama dengan rho GH zat cair. Kita masukkan angkanya. 1000 kali 10 kali 0,6 itu 600 dibagi 10 kali 0,1 yaitu 1. Maka rho zat cair sama dengan 600 bagi 1 yaitu 600 kg meter kubik. Kesimpulannya, jadi massa jenis zat cair yang dituangkan tersebut adalah 600 kg meter kubik. Anak, demikian tadi penjelasan tentang materi tekanan hidrostatis. Untuk lebih lanjut kalian bisa cari ya, ini Ibu ambil dari daftar pustaka. Yang pertama dari Ruang Guru, yang kedua dari hariankompas.com. Terima kasih anak-anak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.